Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Buya. Istri saya meminta cerai setelah lahiran. Usia hamil sekarang sudah 6 bulan. Hubungan kami sudah tidak harmonis semenjak positif hamil. Sekarang melayani saya di ranjang pun sudah tidak sudi lagi Buya. Mohon pencerahannya Buya, apa yang harus saya perbuat jika keadaan sudah demikian? Terima kasih Buya. Pertama, nasihat untuk sang istri. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqa min ghairi ma ba'sin lam turih raihatal jannati. Jika ada seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Karena pelanggaran. Wanita dikit-dikit diminta cerai, hati-hati. Kalau memang misalnya suami karena kezaliman, zalim, kejam, tidak beri nafkah, lahir atau batin, kejam dengan tangannya, kejam dengan lesannya, merendahkan sampai tidak kuat dan sebagainya, itu ada alasan. Tapi kadang suami baik-baik, suami Masya Allah, suami mencukupi, kemudian dibarengi dengan mohon maaf, na'udzubillah, kadang karena media sosial ketemu dengan kawan lamanya dan sebagainya, seolah-olah ingat masa lalunya yang seolah-olah indah. Memang waktu masa muda nggak ada masalah karena ada tanggung jawab urusan nafkah, belum hamil juga waktu itu, tidak ada anak, jadi seolah-olah no problem. Jadi permasalahan yang ada dalam rumah tangga dibandingkan dengan di saat masih bujang. Bujang kan no problem, yang biayai orang tuanya masing-masing. Na'udzubillah, pacaran dengan yang bebas, nggak ada masalah. Na'udzubillah, akhirnya menjadi sebab seorang istri tiba-tiba minta kepada suaminya cerai. Wanita terhina dia, wanita terhina dia, hati-hati. Maka tolong jaga mata. Akhir-akhir ini banyak wanita tiba-tiba sudah tidak semangat, tidak senang dengan pasangannya hanya gara-gara dia sudah senang chattingan WA dengan orang lain. Na'udzubillah, dia busuk. Dan kalaupun ketemu laki-laki, laki-laki itu akan lebih kejam dari, kalau memang suaminya kejam, dia akan dapat laki-laki kejam lagi dan tidak dimuliakan oleh Allah. Kerendahan, dan ini ada yang semacam ini. Akan tapi kalau seorang wanita memang karena suaminya yang bermasalah, yaitu zalim, fasik, tidak sholat, mabuk, judi, nggak mau berhenti dan sebagainya, tidak beri nafkah lahir atau batin, atau punya penyakit yang membahayakan yang bakal menular kepada pribadinya, yang membahayakan sekali, sementara tidak mungkin dan akan pasti misalnya menular, misalnya, tapi penyakit apa kira-kira itu, misalnya yang betul-betul membahayakan, atau laki-laki itu membahayakan bagi dia, kesehatan, keselamatan dia, maka sah dia untuk minta pisah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah nasihat untuk suami. Kalau ada seorang istri minta cerai itu, yang pertama bagi suami harus koreksi diri. Dari semula yang penuh kasih dan cinta, bahkan sampai ada kandungan, arti kan ada kemesraan sebelumnya. Kalau sampai istri tiba-tiba berubah minta cerai, itu harus koreksi dong. Mungkin perilaku seorang suami kurang bisa menghargai, menghormati, apalagi mohon maaf, di saat wanita dalam keadaan mengandung, kadang ada perubahan psikologinya, ada perilakunya yang berubah, yang sering disebut sering ngidam itulah. Tiba-tiba, dan itu bukan main-main, kadang-kadang itu mohon maaf, selama ini dia mencari loh, kalau lagi normal itu mencari keringat suaminya. Kalau lagi mencuci baju suaminya tuh pertama kali yang dicium adalah ketiaknya. Oh, ini sudah dipakai, dan dia menikmati dengan bau ketiak suaminya, biarpun bau bawang misalnya. Akan tetapi dia menikmati karena milik suaminya, mohon maaf. Akan tetapi di saat hamil, biarpun wangi suaminya itu lagi nggak enak, itu namanya idam aneh, itu nggak bisa. Awas anak-anakku perempuan ya, nanti kalau kamu menemukan begitu tak sabar ya. Kadang-kadang dia ngomong, aku udah pengen begitu, tapi di saat suamiku masuk langsung mau muntah. Lah suaminya nggak paham kalau itu gara-gara ngandung anaknya dia, itu akhirnya suami marah-marah. Enggak, jangan marah, biarkan dia seperti itu, tinggal pergi nyari juga nanti, tenang saja, sabar. Artinya ada saat-saat seorang suami harus meningkatkan kesabaran. Karena apa? Istrimu mengandung anakmu berapa bulan? 9 bulan, digendong ke sana kemari, tidur di bawah. Coba Anda sebagai seorang suami,
Istrimu kandungan titip 1 bulan aja, bang titip saya mau pergi. Gimana? Nggak bisa, berat. Makanya tolonglah, para suami itu segera paham khususnya di saat istri lagi mengandung. Tingkatkan pengabdianmu, tingkatkan kasih sayangmu, tingkatkan kesabaranmu. Dan ada unsur kemanjaan itu akan meningkat. Kenapa? Sebenarnya protes halus, protes cinta. Enak aja bang, nggak usah gendong anak saya di perut terus setiap hari. Ada sedikit protes, akhirnya manjanya ditambah dikit. Lah manja kan dengan suami nggak ada masalah. Nah ini maksudnya, tiba-tiba kok sudah hamil minta cerai itu, apakah mungkin seorang suami kurang peduli, kurang memahami seorang istri, kurang kasih sayang? Koreksi dirimu. Sampai melayani pun tidak mau. Barangkali Anda hanya punya hajat baru datang. Kalau enggak pernah peduli, ini musibah. Maka ini yang harus perhatikan. Kalau ternyata Anda sudah melaksanakan yang kami sampaikan, kelembutan Anda tingkatkan, pengabdian Anda tingkatkan, kesabaran Anda tingkatkan, kebaikan Anda tingkatkan, semuanya Anda tingkatkan, ternyata kok istri Anda semacam itu, dia bukan istri yang baik kalau begitu. Tapi jangan buru-buru Anda tunda dulu, mungkin ya pengaruh daripada kandungan tadi, tunggu sampai akhir. Kalau ternyata memang ada sifat jeleknya, sifat jelek tidak bisa menghargai suami, dan Anda sudah menghargai, Anda sudah muliakan, akan tapi dia masih saja seperti itu, dia nusuz, wanita bermaksiat. Kemudian Anda coba minta orang nasihati dia, sudah Anda berusaha, ya Anda lepas, nggak ada masalah. Apa artinya Anda membawa orang dalam rengkuh Anda tapi dia tidak mau patuh dengan Anda? Untuk apa? Kalau memang Anda sudah benar. Tapi ingat, pertama yang harus Anda lakukan koreksi pada diri Anda. Kenapa istri Anda minta cerai? Ada suami itu egois. Egois itu sifatnya bermacam-macam, bukan egois dalam berikan sehari, termasuk egois dalam urusan yang sangat pribadi, semuanya sendiri, nggak tahu keadaan istri seperti apa. Apalagi istri hamil itu macam-macam keadaan, muntah-muntah dan sebagainya. Allah, jadi tolonglah sebagai suami ini harus mengerti keadaan istri. Kalau memang ternyata sang suami sudah benar-benar berusaha untuk baik dan segalanya, ternyata istri masih seperti itu, ya apa boleh buat. Artinya istri yang tidak bisa dihormati, tidak bisa dimuliakan. Dan banyak wanita yang tidak bisa dimuliakan. Hidupnya adalah dengan tuntutan. Selalu merasa kurang dan merasa kurang. Maka dia adalah nasib buruk. Maka apa artinya jika engkau hidup dengan wanita semacam itu? Maka seperti itulah. Dan juga sebaliknya, wahai para istri, kalau memang suaminya nggak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, mabuk, judi dan sebagainya, apa artinya dengan suami yang seperti itu kalau dinasihati nggak mau? Maka semua orang punya kebebasan untuk merasakan kenyamanan dalam hidup dan kenikmatan di dalam ibadah. Jangan sampai pasangan itu menghalangi, jangan pasangan itu mengganggu. Kalau ada pesan mengganggu dan menghalangi, maka dia berhak untuk mencari kebebasan. Semoga Allah menjadikan rumah tangga Anda yang bertanya semakin baik setelah ini. Setelah kelahiran saling cinta, saling mengerti. Kalau perlu dua-duanya mendengar apa yang kami sampaikan. Di sisi lain, para wanita jangan berlebihan, over lah. Mentang-mentang suaminya selama ini nggak ada perhatian, giliran hamil langsung ningkat ngalemnya, manjanya. Ini juga merepotkan, biasa sajalah. Jangan berlebihan, mentang-mentang malam-malam jam 1 malam minta es krim, carinya di mana? Jadi kadang-kadang ya ada mungkin sisi berlebihannya ada, sisi kekurang peduliannya ada. Akan tapi normal saja. Suami mengerti keadaan istri, istri juga normal biasa. Di saat ada sesuatu rasa dalam hatinya, ya kalau memberatkan suami ditahan dengan banyak istighfar, baca salawat dan sebagainya, jangan menyusahkan suami. Hidup akan indah. Semuanya dengan perjuangan pengorbanan. Kalau pengen tidak ada perjuangan pengorbanan adalah nanti di surga tinggal memetik buah daripada amal baik yang kita lakukan saat di dunia. Wallahu a'lam bishawab.